Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Apa itu dinamis? Dinamis seperti yang kita tahu itu adalah sebuah pergerakan ya. Jadi ketika kita berbicara listrik dinamis, berarti kita akan membahas tentang pergerakan dari suatu muatan. Karena ketika kita berbicara listrik, kita berbicara muatan. Seperti yang saya katakan di bab sebelumnya, pada bab listrik statis, di sana muatannya diam kalau listrik statis. Sedangkan kalau listrik dinamis, muatannya bergerak. Nah, muatan yang bergerak ini dikarenakan adanya perbedaan potensial listrik. Jadi muatan akan bergerak dari potensial listrik tinggi ke potensial listrik yang rendah gitu ya. Nah, seperti kita tahu, muatan sendiri itu kan ada muatan positif dan juga muatan negatif. Nah, pada kasus ini, pada listrik dinamis ini, yang bergerak itu adalah muatan negatifnya atau kita disebut dengan pergerakan elektron. Nah, gitu ya. Jadi yang bergerak ini adalah muatan negatifnya, elektronnya yang bergerak. Nah, setiap benda itu kan memiliki masing-masing dua muatan. Ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, benda yang bisa menghantarkan listrik itu disebut dengan benda konduktor. Jadi semisal ada sebuah kawat atau logam, kemudian diberi sumber tegangan ya. Jadi ini adalah gambar dari sumber tegangan. Ada kutub positif dan kutub negatif. Jadi ketika benda konduktor diberikan sumber tegangan, maka akan terjadi aliran elektron di dalamnya. Ya, aliran elektron ini alirannya dari kutub positif menuju kutub negatif. Jadi ke kanannya yang mengalir adalah elektronnya. Nah, dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, ini adalah contoh simulasi aliran elektron pada suatu rangkaian listrik. Jadi berjalan dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, aliran elektron ini itu disebut dengan arus listrik. Nah, jadi kalau saya analogikan ya, arus sungai berarti kan yang mengalir adalah airnya. Nah, di sini arus listrik yang mengalir adalah elektronnya. Arus listrik sendiri disimbolkan dengan I, satuannya adalah ampere. Ampere atau disingkat A besar. Nah, kemudian besar arus listriknya itu bagaimana? Nah, untuk mencari besar arus listrik itu adalah jumlah muatan elektron yang mengalir tiap satuan waktu. Ya, jadi Q ini adalah muatan elektron, muatan listrik. Nah, satuannya adalah coulomb. Kemudian T ini adalah waktu. Satuannya adalah sekon. Gitu ya. Jadi untuk mencari arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Nah. Baik, saya punya contoh soal. Ini yang pertama. Berapakah kuat arus yang mengalir jika yang A, muatan 550 coulomb mengalir selama 5 menit. Jadi yang ditanyakan adalah kuat arus listrik ya. Nah, kita jawab di sini. Yang A, kuat arus listrik I itu bisa dicari dengan cara banyaknya muatan dibagi dengan waktu gitu ya. Kemudian muatan yang mengalir, nah Q-nya itu sama dengan diketahui ya, adalah 550 coulomb. Sedangkan waktu mengalirnya T-nya adalah 5 menit. Jangan lupa kita ubah ke satuan internasionalnya waktu, kita ubah menjadi sekon ya. Berarti 5 dikali
60 sekon sama dengan 300 sekon. Ya. Kita masukkan Q-nya adalah 550, kemudian T-nya adalah 300 sekon. Ada 0 di atas dan di bawah, bisa dicoret ya. Berarti sama-sama kita bagi 5, 55 dibagi 5 adalah 11, 30 dibagi 5 adalah 6. Nah, jadi kuat arus listrik yang mengalir itu adalah sebesar 11/6 ampere. Gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang B, muatan sebesar 50 mikrokulum mengalir selama 25 sekon. Ya. Nah, yang ditanya adalah kuat arus listriknya juga. I tetap ya sama dengan Q dibagi dengan T. Ya. Kita ketahui di sini Q-nya itu adalah 50 mikrokulum. Berarti kita jadikan satuan internasionalnya adalah 50 kali 10 pangkat min 6 kulum. Kemudian T-nya waktunya adalah 25 sekon. Kita masukkan Q-nya sama dengan 50 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 25 ya. 50 dibagi 25 atau sama-sama kita bagi 25 habis 50 bagi 25 adalah 2. Jadi hasilnya 2 kali 10 pangkat min 6 ampere. Nah, gitu. Nah, selanjutnya masih berbicara tentang arus listrik pada hukum 1 Kirchhoff. Nah, jadi hukum 1 Kirchhoff itu berbunyi jumlah total arus yang masuk ke suatu titik simpul dalam rangkaian listrik sama dengan jumlah total arus yang keluar. Nah, ini saya mempunyai contoh rangkaian listrik. Kalian sudah pernah tahu ya rangkaian listrik seperti ini. Jadi arus listrik elektron mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi semisal dia mengalirnya dari titik ini ya, mengalir ke atas, kemudian besar arus listrik yang mengalir itu adalah 20 ampere. Nah, pada saat sampai di titik ini ada percabangan ya, maka 20 ampere ini akan terbagi ke atas dan ke bawah. Nah, jadi simpelnya arus listrik yang masuk itu sama dengan jumlah arus listrik yang terbagi ke atas dan ke bawah, gitu ya. Jadi misalkan 20 ampere ini 7 ampernya ke bawah ya. Jadi I2 sini sama dengan 7 ampere. Kemudian yang di atas berapa? Nah, yang di atas jumlahnya harus nanti ketika dijumlah dengan 7 itu harus 20. Maka di sini adalah sisanya 13 ampere. Ini adalah I3. Gitu ya. Nah, untuk I3 setelah ini dia ketemu percabangan lagi ya. I3 masuk ketemu percabangan ke atas dan ke bawah. Nah, dari percabangan ini dia juga akan terbagi ya. 13 itu akan terbagi ya. Berapa? Nah, jumlahnya atas dan bawah itu juga harus 13. Jadi semisal ke bawah itu adalah 3 ampere, maka di atas adalah 10 ampere. Itu ya. Jadi ini misalkan saya tulis I4, yang bawah saya tulis I5. Nah, jadi jumlahnya itu harus 13 ampere. Nah, setelah itu I4 dan I5 dia kan akan kembali berjalan ke kanan. Nah, bertemu di titik ini, maka akan kembali bersatu dia. Ya. Maka jumlah arus yang keluar dari percabangan ini itu adalah 10 ditambah 13. Jadi yang masuk itu juga jumlahnya harus sama, 13 ampere. Nah, ini adalah I6. Ya. Nah, setelah itu I6 ini terus jalan ke kanan sampai di titik ini bertemu dengan I2 yang juga berjalan sampai di titik ini. Ya, karena dia bertemu maka akan bersama-sama keluar. Jumlahnya I7 di sini berarti 13 ditambah 7 sama dengan 20 ampere. Sama dengan I1 yang masuk tadi. Jadi itu adalah hukum 1 Kirchhoff. Jumlah arus listrik yang masuk ke dalam
suatu rangkaian itu sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Kalau masuknya 20, keluarnya juga 20. Gitu ya. Nah, ini ada contoh soal. Jadi ada suatu rangkaian paralel begini ya, bercabang. Jadi I1 masuk 20 ampere. Kemudian dia akan berpencar ya menjadi 3 cabang, I2, I3, I4, kemudian akan bersatu lagi di I5 ya. I2 10 ampere, I4 5 ampere. Pertanyaannya, berapa kuat arus pada I3 dan I5? Ya. Nah, kita jawab, berarti I3 mudah saja ya. Karena yang masuk adalah 20 ampere, di sini ada 10, di sini ada 5, jumlahnya 15, maka kurang berapa? Kurang 5 ampere. Ya, berarti I3-nya adalah 5 ampere. Nah, bagaimana dengan I5? Nah, I5 itu adalah arus keluar ya, gabungan dari I2, I3, I4, yaitu adalah 20 ampere, atau bisa kita lihat dari I1. I1 masuk 20, maka I5 keluar adalah 20 ampere. Baik, terima kasih. Cukup materi pada pagi hari ini, yaitu tentang arus listrik dan hukum 1 Kirchhoff. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.